Monoshock ini tuh tampilannya ya biasa banget, amat sangat standar. Tapi kalau performanya, halo John, bareng Dre di sini, dan ini adalah lanjutan dari video gue sebelumnya tentang review detail dari Monoshock Hayabusa Zeto. Nah, kali ini gue bakal bahas lebih lanjut tentang impresi gue setelah menggunakan Monoshock Hayabusa Zeto di Yamaha Fusion Old gue. So, buat yang penasaran, tonton sampai akhir ya. Tapi disclaimer dulu ya, kalau pendapat gue di sini bersifat subjektif dan murni berdasarkan pendapat pribadi, sesuai pengalaman gue selama pemakaian. Oke, jujur, setelah pemakaian gue puas banget dan gak ada komplain sama sekali. Menurut gue sih Monoshock Hayabusa Zeto ini tuh nyaman banget ya, dan bisa dibilang lebih dari cukup lah buat menunjang aktivitas gue sehari-hari. Dimana Monoshock ini tuh sangat bisa diandalkan buat melibas rute harian gue, yang mana untuk treknya itu variatif, mulai dari jalanan berlubang, bergelombang, naik turun, serta banyak tikungan. Nah, yang gue suka dari Monoshock ini, meskipun dia masuk kategori aftermarket, tapi menurut gue dia tuh masih enak banget buat dipakai slow riding. Dan juga dia nggak ambles saat dipakai buat boncengan ataupun saat bawa beban. Beda banget lah sama Monoshock aftermarket lainnya, dimana dia tuh kalau pas dipakai slow riding feel-nya keras banget, dan ayunannya baru kerasa enak ataupun empuk tuh pas bawa beban ataupun saat boncengan. Intinya, dengan bobot gue yang cuma 60 kilo, gue ngerasa dia tuh masih enak banget. Feel yang gue rasain untuk bantingannya cukup halus, dan saat dipakai buat bonceng mertua gue yang bobotnya sekitar 80 kilo, dia nggak ambles sama sekali loh. Malah, untuk bantingannya jadi lebih enak. Bicara soal karakter, berdasarkan feel gue sih harus gue akuin kalau Monoshock ini sedikit lebih stiff dari Monoshock originalnya Yamaha. Tapi stiff di sini bukan berarti dia keras banget ataupun dia kaku banget. Menurut gue, meskipun dia nggak se-soft Monoshock originalnya Yamaha, cuman ya masih bisa dikategorikan empuk kok. Bantingannya juga terbilang halus, pokoknya nyaman banget lah. For your info, kalau di sini gue ngeset Monoshocknya tuh di settingan nomor 2 atau standarnya Hayabusa Zeto. Mungkin kalau misal gue set ke nomor 1 atau settingan yang paling empuk, kayaknya sih tingkat keempukannya bisa setara sama shock originalnya Yamaha. Soalnya semua shock motor Yamaha itu diproduksi sama Hayabusa, jadi pastinya mereka tahu lah settingan atau karakter Monoshock buat motor Yamaha itu kayak apa. Nah, buat yang udah nyoba Monoshock Hayabusa Zeto di settingan nomor 1, tulis di kolom komentar ya, kayak gimana sih feel-nya. Menurut gue nggak salah ya kalau pihak Hayabusa melabeli Monoshock ini dengan tagline Optimize your ride and handling with special design shock absorber. Karena yang gue rasain, Monoshock ini emang stabil. Pokoknya pas diajak ngebut tuh dia anteng banget lah. Pengalaman gue pas di jalan keriting ataupun saat nikung, Monoshock ini nggak mantul-mantul. Beda banget lah sama Monoshock originalnya Yamaha. Dimana kalau yang ori menurut gue dia masih terasa kurang stabil dan agak mantul-mantul saat diajak nikung ataupun saat high speed di jalan yang kurang rata ataupun bumpy. Masuk ke poin desain. Sebenarnya gue nggak bisa ngomong banyak ya, karena tiap orang itu punya selera ataupun kriterianya masing-masing. Jadi kalian bisa nilai sendiri lah kayak gimana sih tampilan dari Monoshock Hayabusa Zeto ini. Cuman kalau berdasarkan pendapat dan selera gue, ya harus gue akuin kalau desain dari Monoshock Hayabusa Zeto ini emang biasa banget. Pokoknya amat sangat standar. Dia nggak ada detailing yang aneh-aneh, dan untuk tipe adjusternya juga masih model yang biasa, bukan kayak model preload yang bisa diputar-putar pakai tangan. Mungkin kalau buat kalian yang tipikal orangnya itu perfeksionis atau suka yang ngejar tampilan, Monoshock ini kayaknya nggak bisa masuk kriteria kalian. Karena ya yang kayak gue bilang tadi, untuk desainnya dia tuh biasa banget, 11-12 lah sama yang original. Pokoknya
OEM banget lah. Tapi buat kalian yang lebih mengedepankan fungsi dibandingkan gengsi, monoshock ini wajib jadi bahan pertimbangan. Karena dengan budget sekitar 500 sampai 600 ribuan, kalian bakal dapetin monoshock yang nyaman, empuk, dan juga stabil. Ditambah lagi brandnya Kayaba. Dimana untuk nama Kayaba sendiri reputasinya cukup baik ya. Terbukti banyak kok produk brand Kayaba dipakai di ajang balap nasional. Selain itu, skala perusahaan Kayaba juga udah gede banget. Sampai-sampai dipercaya sama brand sekelas Yamaha buat jadi vendornya. Nah, karena monoshock itu merupakan part vital dalam penunjang kenyamanan, jadi jangan sampai kalian cuma mentingin tampilannya aja ya. Karena menurut gue poin nyaman itu jauh lebih penting. So, mikir apa lagi? Monoshock ini cukup murah, performanya lumayan oke, dia nyaman, stabil, pokoknya worth it banget lah. Dan itu dia impresi lengkap gue tentang penggunaan monoshock Kayaba Zeto. Gimana menurut kalian? Thanks ya udah nonton video gue sampai akhir, dan jangan lupa tunggu video gue selanjutnya. Thank you for watching and bye bye.